Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya David Aditya Pramono, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi pengukuran. Di sini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama. Pengertian pengukuran. Dalam ilmu fisika, pengukuran didefinisikan sebagai suatu kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lainnya yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Maksud dari definisi tersebut adalah, misalnya kita sedang mengukur panjang buku menggunakan penggaris, berarti kita sedang membandingkan panjang buku dengan panjang penggaris tersebut, di mana penggaris adalah alat ukur yang besaran panjangnya sudah ditetapkan sebagai satuan, di mana dalam penggaris terdapat skala meter atau sentimeter atau inci. Jenis-jenis pengukuran. Dalam proses pengukuran besaran dalam fisika, ada beberapa jenis pengukuran, yaitu berdasarkan metode pengukurannya. Yang pertama adalah pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan memakai alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada alat ukur tersebut. Contohnya, ketika kita mengukur panjang buku dengan mistar, berarti kita melakukan pengukuran langsung, karena hasil pengukuran panjang buku terbaca langsung pada skala mistar tersebut. Yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lainnya. Pada pengukuran tidak langsung digunakan beberapa jenis alat ukur, dan juga hasil pengukurannya nanti akan merupakan hasil operasi, bisa jadi pembagian atau perkalian dari hasil pengukuran alat-alat tersebut. Misalnya saja, untuk mengukur kecepatan gerak suatu benda, maka besaran-besaran yang harus kita ukur adalah panjang dan juga waktu, di mana mengingat bahwasannya rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Jadi, alat ukur yang digunakan adalah alat ukur panjang seperti penggaris atau rolmeter. Sedangkan untuk pengukur waktu adalah stopwatch. Dan hasil pengukurannya nanti adalah hasil pengukuran penggaris yang dibagi hasil pengukuran stopwatch. Berdasarkan banyaknya pengukuran ada pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran tunggal dilakukan jika besaran yang diukur tidak berubah-ubah, sehingga hanya dengan pengukuran tunggal hasil pengukuran dianggap cukup akurat. Pengukuran tunggal dilakukan jika kesempatan untuk melakukan pengukuran hanya satu kali. Selanjutnya, pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Pengukuran berulang dilakukan karena pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti. Hasil pengukuran tunggal lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Ketidakpastian pengukuran berulang lebih kecil daripada ketidakpastian kesalahan tunggal dan ketidakpastian dalam pengukuran besaran fisika. Saat melakukan pengukuran suatu besaran fisika menggunakan alat, tidaklah mungkin Anda mendapatkan nilai yang pasti benar, melainkan selalu terdapat ketidakpastian. Lalu, apakah penyebab ketidakpastian pada hasil pengukuran tersebut? Secara umum, penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3,
yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan juga kesalahan acak. Kesalahan umum adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena kesalahan membaca skala kecil dan kekurang terampilan dalam menyusun dan memakai alat ukur. Yang kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya saja, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, atau kerusakan alat, dan juga kesalahan paralaks, perubahan suhu, kemudian juga kelembaman. Kesalahan kalibrasi terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi, dalam tanda kutip standarisasi, tidak tepat. Hal ini mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan ini dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat menggunakan alat yang telah terstandarisasi. Kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak tepat berhimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali tepat pada skala nol. Akibatnya, hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala nol semestinya. Kesalahan titik nol dapat diatasi dengan melakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Kesalahan komponen alat. Kerusakan pada alat jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Misalnya pada neraca pegas. Jika pegas yang digunakan sudah lama, maka akan berpengaruh pada pengurangan konstanta pegas. Hal ini menjadikan jarum atau skala penunjuk tidak tepat pada angka 0 yang membuat skala berikutnya bergeser. Kemudian kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. Kemudian ada kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena ada fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. Gerak Brown molekul udara. Molekul udara seperti yang Anda ketahui, keadaannya selalu bergerak secara tidak teratur. Gerak ini dapat mengalami fluktuasi yang sangat cepat dan menyebabkan jarum penunjuk yang sangat halus seperti pada mikrogalvanometer terganggu karena tumbukan dengan molekul udara. Kemudian fluktuasi tegangan listrik. Tegangan listrik PLN atau sumber tegangan lain seperti aki dan baterai selalu mengalami perubahan kecil yang tidak teratur dan juga sangat cepat sehingga menghasilkan data pengukuran besaran listrik yang tidak konsisten. Landasan yang bergetar. Getaran pada landasan tempat alat berada dapat berakibat pembacaan skala yang berbeda, terutama alat yang sensitif terhadap gerak, seperti halnya alat seismograf, di mana alat ini merupakan alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Butuh tempat yang stabil dan tidak bergetar. Jika landasannya bergetar, maka akan berpengaruh pada penunjukan skala pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian ada bising. Bising merupakan gangguan yang selalu Anda jumpai pada alat elektronik. Gangguan ini dapat berupa fluktuasi yang cepat pada tegangan akibat dari komponen alat bersuhu. Kemudian ada juga radiasi latar belakang. Radiasi gelombang elektromagnetik dari kosmos dalam tanda kutip luar angkasa dapat mengganggu pembacaan dan mengganggu operasional alat.
Misalnya saja, ponsel tidak boleh digunakan di SPBU dan juga di pesawat karena bisa mengganggu alat ukur dalam SPBU atau pesawat. Gangguan ini dikarenakan gelombang elektromagnetik pada telepon seluler dapat menghasilkan gelombang radiasi yang mengacaukan alat ukur pada SPBU atau pesawat. Ketidakpastian dalam pengukuran, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran di atas menyebabkan hasil pengukuran tidak bisa dipastikan secara sempurna. Artinya, selalu terdapat ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam fisika, cara penulisan hasil pengukuran ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 kurang lebih delta X, di mana X adalah hasil pengamatan, sedangkan X0 adalah pendekatan terhadap nilai benar, sedangkan delta X adalah nilai ketidakpastian. Arti dari penulisan tersebut adalah hasil pengukuran yang benar berada di antara X sama dengan delta X dan X plus delta X. Penentuan X0 dan delta X bergantung pada pengukuran tunggal atau pengukuran ganda ataupun pengukuran berulang. Ketidakpastian dalam pengukuran tunggal. Jika mengukur panjang meja dengan sebuah penggaris, kalian mungkin akan mengukur satu kali saja. Pengukuran yang kalian lakukan ini disebut pengukuran tunggal. Dalam pengukuran tunggal, pengganti nilai benar X0 adalah nilai pengukuran itu sendiri. Apabila Anda memperhatikan setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berdekatan yang disebut skala terkecil, nilai ketidakpastiannya delta X pada pengukuran diperhitungkan dari skala kecil alat ukur yang dipakai. Nilai dari ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil pada alat ukur, di mana delta X sama dengan 1/2 X skala terkecil. Ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Dalam praktikum fisika, terkadang pengukuran besaran tidak cukup jika dilakukan hanya satu kali. Ada kalanya kita mengukur besaran secara berulang-ulang. Ini dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik dalam pengukuran tersebut. Dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Jika suatu besaran fisika diukur sebagai N kali, maka nilai rata-rata dari pengukuran dan ketidakpastiannya dicari dengan rumus sebagai berikut. X0 sama dengan sigma Xi per N. Atau delta X sama dengan 1/N akar N sigma Xi kuadrat min sigma Xi pangkat 2 per N min 1. Di mana X0 adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Kemudian delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Kemudian sigma Xi sama dengan jumlah keseluruhan hasil pengukuran dan N adalah jumlah pengukuran. Ketidakpastian relatif. Pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastiannya disebut ketidakpastian mutlak. Makin kecil ketidakpastian mutlak yang dicapai pada pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya pun makin mendekati kebenaran. Nilai ketidakpastian tersebut juga menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran. Bagaimana cara menentukan banyaknya angka pada pengukuran berulang? Cara menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang adalah dengan mencari ketidakpastian relatif. Pengukuran berulang tersebut, ketidakpastian relatif dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X kali 100%. Setelah mengetahui ketidakpastian relatif, Anda dapat menggunakan aturan yang telah disepakati para ilmuwan untuk mencari banyaknya angka yang boleh disertakan dalam laporan hasil pengukuran berulang. Itu tadi pembahasan kita tentang pengukuran dan ketidakpastian. Sekian dan terima kasih.